Shalom adik-adik, shalom Kak Vela, shalom Kak Ardi, shalom Bapak Mama, shalom Opa Oma, shalom kakak adik yang sekarang sedang menemani adik-adik sekolah minggu di rumah. Nah, sekarang kotong harus bersyukur kepada Tuhan Yesus karena dalam 1 minggu lamanya dari sekolah minggu-minggu lalu sampai sekolah minggu hari ini Tuhan Yesus masih menyertai kita semua. Oke? Sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita. Kak Ina mengajak adik-adik untuk siap hati dengan sungguh-sungguh, duduk yang rapi-rapi, sopan. Ya, mari kita menyanyi lagu Bapa Aku Datang Padamu. Setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapa, Aku datang padamu. Bapa, Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, terima kasih banyak ya Bapa atas penyertaan Tuhan kepada kami semua. Kami telah sampai di minggu yang baru ini ya Bapa. Saat ini kami akan bersekolah minggu bersama. Tuhan Yesus memberkati kami ya Bapa. Walaupun kami bersekolah minggu dari rumah kami masing-masing, Tuhan lihat kami agar kami dapat bersekolah minggu dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, terima kasih. Sebelum kita lanjut dengan puji-pujian, Kak Ina punya pengumuman untuk kita semua. Nah, adik-adik, minggu ini adalah sekolah minggu kita yang terakhir di tahun 2020. Nah, dengan izin Tuhan, nanti kita akan ketemu lagi di sekolah minggu yang baru di tahun 2021. Nah, itu pengumuman kita hari ini dari Kak Ina. Nah, adik-adik, minggu ini kita masuk dalam minggu Advent. Siapa yang tahu minggu Advent itu apa, Kak Ardi? Tahu. Kak Vela tahu? Tahu. Untuk itu Kak Ina minta tolong Kak Ardi untuk menjelaskan di kotong minggu Advent itu apa. Ya, jadi minggu Advent merupakan minggu atau momen di mana kita menanti kehadiran Tuhan Yesus ke dunia. Ya, untuk itu kita harus mempersiapkan hati dan mempersiapkan diri kita agar dapat menyambut siapa? Ya, Tuhan Yesus. Sekarang
dalam minggu Advent yang pertama untuk menyambut Tuhan Yesus, Kak Ina ajak kita semua bangun berdiri. Kita memulainya dengan semangat. Kita sama-sama menyanyi 2 lagu sekaligus, It's Good dan Happy Yaya. Semua gerakkan dengan semangat ya. Tepuk tangan. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Happy Yaya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Terima kasih adik-adik, silakan duduk kembali. Sekarang kita akan bermazmur bagi Tuhan Yesus yang akan dipimpin oleh Kakak Arif. Untuk itu Kak Ina persilakan Kakak Arif untuk memimpin kita dalam mazmur. Oke adik-adik, saatnya ketong akan bermazmur bagi Tuhan. Sekarang Kak Arif ajak ketong semua, mari ketong ambil ketong Alkitab. Terus ketong sama-sama buka di Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat 6. Buka di Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Nah, ketong akan baca secara bergantian. Terus ayatnya yang ke-6 ketong akan baca bersama-sama. Oke? Ketong mulai. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Bersama-sama. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikianlah tumpung Mazmur hari ini. Terima kasih Kak Arif yang telah memimpin kita dalam Mazmur. Sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Iga Mansula. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita dan menuntun kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit tergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan
beranjak takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, shalom lagi adik-adik. Apa kabarnya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita untuk ketemu mau dengar firman Tuhan ini hari. Nah, adik-adik semua, seperti yang tadi Kak Ina sudah pengumuman, kalau ini hari ketemu punya sekolah minggu yang terakhir. Nah, untuk itu ketemu mau dengar cerita yang baru juga. Tapi sebelum itu, mari ketemu sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Bapa. Sekarang kami anak-anak-Mu yang di rumah, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati firman ini Bapa, agar kami sebagai anak-anak-Mu dapat menggunakan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, nah adik-adik, ini hari Kak Iga punya cerita yang baru. Tapi sebelum Kak Iga bercerita, Kak Iga mau tanya. Pertanyaan ada 4 pertanyaan. Gampang sah, kalau nomor 1 dan 2 gampang. Kalau nomor 3 dan 4 Kak Iga tahu ya, kalau adik-adik menurut adik-adik gampang, kok susah. Nah, Kak Iga punya pertanyaan pertama, siapa yang tahu dia punya bapa dan mama pung nama? Kalau Kak Iga masih tahu, kalau adik-adik? Oke, ini pertanyaan masih gampang, pasti semua tahu. Mungkin adik-adik kelas Batita yang mungkin sedikit lupa atau mungkin belum tahu. Nah, sonde apa-apa. Lanjut pertanyaan yang kedua. Siapa yang tahu dia punya opa dan oma punya nama? Nah, ini pasti adik-adik kelas Batita dong mulai lupa-lupa, son tahu Juni. Kalau kakak yang di kelas besar remaja dong pasti ingat dong punya opa dan oma. Oke, pertanyaan ketiga. Siapa yang tahu dia punya oyang dan eyang pung nama? Oyang dan eyang tuh yang opa dengan oma punya orang tua. Pasti ini banyak ya, selupa. Kak Iga masih ingat tapi lupa-lupa sedikit Jo. Nah, pertanyaan terakhir nih, ini susah nih. Ini Kak Iga susah tahu nah. Nah, pertanyaan terakhir nih, siapa yang tahu dia punya oyang dan eyang pung orang tua? Pokoknya dia punya oyang dan eyang pung bapak dan mama. Kak Iga susah tahu. Kalau ada adik-adik yang tahu berarti hebat. Nah, jadi Kak Iga tanya begitu karena ini berhubungan dengan ketemu punya cerita firman Tuhan ini hari. Nah, ketemu sama-sama ambil ketemu punya Alkitab, ketemu buka ketemu punya Alkitab dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai 17. Kak Iga akan bacakan untuk ketemu semua. Injil Matius 1 ayat 1 sampai 17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan
keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, itu ketong punya bacaan Inharia. Nah, ini nih ada banyak sekali tokoh-tokoh, ada banyak, ini pokoknya cerita tentang Tuhan Yesus punya silsilah. Tuhan Yesus punya nenek moyang tadi bilang dari Abraham. Nah, dari Abraham sampai kepada kelahiran Yesus Kristus. Di situ ada banyak nama-nama dalam itu bacaan. Nah, ada tokoh-tokoh yang kalau ketong perhatikan, ketong sudah pernah dengar. Atau ada juga tokoh-tokoh yang ketong belum pernah dengar sama sekali. Dan ada juga yang ketong pernah dengar tapi sudah tahu dia punya cerita atau dia punya kisah. Kalau yang ketong pernah dengar tuh ada Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo dan lain-lain yang ketong pernah dengar. Tapi di situ lebih banyak ada tokoh-tokoh nih yang ketong belum tahu dia punya kisah, ketong belum tahu dia punya cerita, bahkan ketong baru pernah dengar dia nama nih pertama nih di ini bacaan. Nah, jadi ini cerita tuh kan tadi Kak Iga bilang toh tentang Tuhan Yesus punya nenek moyang. Ada begitu banyak sekali ya. Tadi saya bilang di ayat 17 tuh ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Yesus lahir. Nah, itu ada banyak sekali. Nah, kalau ketemu pikir-pikir nih, Tuhan Yesus kenapa lahir dari ini orang-orang yang kita sering tahu dia punya cerita, kita baru dengar dia punya nama, kita tahu dia punya kisah ke mana. Kenapa Tuhan Yesus memilih lahir dari dong? Oke, nah jadi Kak Iga mau katong lihat dulu beberapa tokoh. Kak Iga ada ambil contoh di sini. Yang pertama, ketong lihat di ayat yang kelima. Di situ bilang Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Nah, Rahab di sini itu adalah salah satu tokoh perempuan yang dia punya cerita tuh terambil dari terdapat di Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Kalau adik-adik baca di situ, kalau adik-adik baca Yosua 2 ayat 1 sampai 24 lebih lanjut, di situ adik-adik akan tahu siapa itu Rahab. Jadi Kak Iga cerita singkat kalau Rahab nih, dia ini orang yang berdosa. Dia tuh punya pengalaman yang buruk. Dia tuh bukan orang kaya dia tuh orang rendahan. Dan dia tuh orang yang ada di Yeriko. So pasti dia bukan orang Yahudi. Nah, jadi Rahab tuh dia bisa bertahan hidup karena dia menolong pengintai-pengintai Israel. Jadi dia bisa bertahan hidup. Tapi walaupun begitu, Rahab yang orang berdosa, orang rendahan, dia punya pengalaman buruk, dia orang yang lemah. Tapi pada akhirnya Rahab dia bisa berubah, dia menjadi orang yang takut Tuhan. Nah, contoh berikutnya lagi ada di ayat ke-6. Di ayat ke-6 di situ bilang Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ada istri Uria. Nah, adik-adik dong tahu kosan deh siapa istri Uria. Istri Uria tuh yang mana? Pasti banyak adik-adik kelas besar remaja yang sutawa. Nah, istri Uria yaitu Betsheba. Nah, ada apa dengan Betsheba? Nah, jadi Betsheba itu adalah istri dari Uria, tapi kemudian menjadi istri dari Daud. Nah, kemana bisa Daud ambil Betsheba jadi dia punya istri, jadi dia punya cerita tuh Daud dia bunuh Uria supaya dia bisa ambil Betsheba jadi dia punya istri. Tapi dong menikah juga sonde secara resmi. Nah, Daud bunuh Uria tuh dosa. Nah, Tuhan Yesus pun keturunan orang yang berdosa. Nah, berikutnya di ayat 9 dan 10 tuh ada nama-nama raja di situ. Kayak baca ya. Ayat 9 dan 10, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Nah, di situ di ayat 9 sampai 10 tuh ada
3 nama raja di situ. Ada Raja Ahas, Manasye, dan juga Raja Amon. Nah, tapi ini 3 raja tuh, dong bukan raja yang baik adik-adik, dong tuh raja yang jahat, dong raja yang kejam. Baru dong nih, sonde takut Tuhan. Dong ini buat seenaknya dong, dong suka buat apa nah dong buat, dong sonde ikut Tuhan. Nah, itu beberapa tokoh dari ketemu punya cerita. Mungkin ada yang adik-adik pernah dengar dan ada yang baru adik-adik dengar. Nah, tadi contoh pertama ada Rahab, Betseba, lalu ada Ahas, Manasye, dan Amon. Menurut adik-adik itu dong tuh tokoh-tokoh kemana? Dong orang baik kok, orang jahat kok, dong orang yang kaya kok, orang yang hebat kok, atau kemana? Atau sebaliknya dong tuh orang yang berdosa, dong orang yang jahat, dong kejam, dong punya pengalaman buruk, dan dong juga bukan orang yang hebat, dong ini orang rendahan. Nah, terus kalau kita pikir-pikir nih, kenapa Tuhan Yesus lahir dari itu nenek moyang yang begitu dong? Kenapa Tuhan Yesus lahir dari raja-raja yang hebat? Kenapa bukan dari orang-orang yang kaya dong? Tapi Tuhan Yesus pilih lahir dari ini nenek moyang yang lemah dan berdosa. Nah, jadi Kak Iga punya 2 jawaban untuk itu pertanyaan. Jawaban yang pertama, Tuhan Yesus datang bukan dari orang sempurna. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia tuh sebagai ketong punya juru selamat. Tuhan Yesus datang untuk mau menyelamatkan ketong semua. Nah, tapi Tuhan Yesus datang tuh bukan dari orang-orang yang sempurna. Tadi yang seperti Kak Iga suka contoh, Tuhan Yesus datang dari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang lemah. Nah, Tuhan Yesus nih adik-adik, Tuhan Yesus mencintai ketong semua. Tuhan Yesus mengasihi ketong semua. Tanpa terkecuali mau ketong sempurna, mau ketong buat baik, mau ketong yang berdosa, ketong yang buat jahat. Tuhan Yesus tetap menyayangi dan mengasihi ketong. Lalu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia juga bukan hanya mau cari yang bagus-bagus, yang sempurna, terus buang yang son sempurna, buang yang son bagus. Nah, bukan begitu. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mau mencari ketong semua, mau ketong yang berdosa pun Tuhan Yesus mau mencari ketong semua. Karena Tuhan Yesus datang juga ke dunia juga bukan lewat hal yang sempurna. Contohnya Tuhan Yesus lahir pun bukan di tempat yang bagus. Tuhan Yesus hanya di kandang domba. Nah, itu bukan tempat yang mewah, yang sempurna, tapi sebaliknya. Nah, jadi di poin pertama ini Kak Iga mau ajak adik-adik semua, ketong jangan pernah merasa ketong kecil, jadi ketong tidak bisa apa-apa, ketong berdosa, ketong suka buat jahat, jadi ketong sonde bisa sambut Tuhan Yesus punya kedatangan. Nah, ketong jangan berpikir begitu adik-adik, tapi percayalah adik-adik semua bahwa Tuhan Yesus menjadikan ketong semua nih berharga. Tuhan Yesus datang bukan dari kesempurnaan, sehingga Tuhan Yesus pun datang untuk mencari ketong yang tidak sempurna. Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua yaitu ketong semua berharga. Nah, adik-adik tadi di poin yang pertama Su bilang kalau Tuhan Yesus bukan mau yang sempurna. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mau memperbaiki ketong semua. Tuhan Yesus mau melayakan ketong semua. Tuhan Yesus mau menyembuhkan ketong semua. Kak Iga ajak ketong semua buka dari Matius 9 ayat 12, Kak Iga akan bacakan. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, artinya Tuhan Yesus datang ke dunia nih adik-adik, bukan untuk cari yang tadi orang sempurna tapi Tuhan Yesus juga terlebih mau cari ketong yang lemah, ketong yang sakit, ketong yang berdosa. Tuhan Yesus mau cari ketong semua yang begitu supaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan dan Tuhan Yesus bisa layakan. Nah, jadi kembali lagi, ketong jangan merasa diri berdosa, ketong jangan merasa diri
Ketong jangan merasa diri terlalu sempurna atau ketong merasa diri terlalu baik. Nah, tapi sebaliknya ketong harus punya kesadaran dalam ketong punya diri kalau walaupun ketong berdosa, ketong lemah, justru Tuhan Yesus anggap ketong semua berharga. Nah, adik-adik, itu Kak Iga punya 2 poin. Yang pertama tadi, Tuhan Yesus datang bukan dari orang sempurna. Dan yang kedua, ketong semua berharga. Nah, Kak Iga mau tanya, ini pertanyaan penutup. Sebentar lagi ketong semua akan masuk bulan Desember. Nah, bulan Desember nih biasa ketong rayakan Natal lah. Nah, kalau rayakan Natal nih, adik-adik dong, biasa siap apa? Siap makanan kok, siap baju kok, atau siap mau liburan, mau jalan-jalan, atau mau siap main petasan. Nah, ketong semua tuh bisa untuk siap itu, bisa untuk siap yang baju itu dong, bisa siap liburan, tapi kayak ingatkan pertama-tama ketong jangan siap itu dulu. Yang paling pertama adalah ketong siap, ketong punya diri, ketong harus punya kesadaran dalam ketong punya diri kalau walaupun ketong ini manusia yang berdosa, manusia yang lemah, tapi Tuhan Yesus mau pakai ketong dalam menyambut Tuhan Yesus punya kelahiran. Nah, jadi adik-adik semua selamat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Baik adik-adik semua, sebelum ketong mengakhiri ketong punya firman Tuhan, ketong bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, mari ketong sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu telah selesai mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, memberkati setiap adik-adik yang di rumah, agar kami dapat menjalani kehidupan kami hari lepas hari dengan baik Bapa. Terlebih itu Bapa, kami mau menyiapkan diri kami, menyiapkan hati kami untuk menyambut kelahiran-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, mengampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Iga yang telah memberitakan firman Tuhan kepada kita semua. Saat ini kita akan menutup sekolah minggu kita. Namun sebelum itu Kak Ina mengajak kita untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam satu tahun ini kita sekolah minggu bersama. Walaupun kita mulai dengan sekolah minggu di gereja, setelah itu di pertengahan kita harus terpaksa sekolah minggu dari rumah. Namun kita harus tahu dan kita harus percaya bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua akan manis. Karena itu semuanya datang dari Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita berdoa pulang, Kak Ina mengajak kita semua menyanyikan lagu Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Kak Iga akan memimpin kita dalam doa penutup. Baik adik-adik
semua, sebelum ketong mengakhiri ketong punya sekolah minggu, mari ketong satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang maha murah dan maha kasih, terima kasih banyak Bapa untuk penyertaan dan tuntunan-Mu bagi kami anak-anak-Mu Bapa. Sekarang kami telah menyelesaikan sekolah minggu kami Bapa, kiranya setiap puji-pujian yang telah kami angkat dapat Engkau terima Bapa. Juga firman yang telah kami dengar Bapa, kiranya Engkau memberkati agar firman ini dapat berguna bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami berikutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Amin. 1, 2, 3.